Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Alim Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa cara atau beberapa trik di dalam mengambil sebuah rekaman video. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa perlu diketahui untuk tampilan video yang bagus itu adalah tentunya terletak kepada device atau perangkat yang digunakan untuk mengambil perekaman. Kalau misalkan Bapak Ibu mengambil perekaman video itu menggunakan kamera HP atau Android atau smartphone, maka alangkah baiknya apabila Bapak Ibu tidak menggunakan kamera bawaan dari HP itu. Bukan masalah apa-apa. Biasanya kalau kamera bawaan itu banyak kekurangannya atau fiturnya terbatas. Terus bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang lain yang mempunyai fitur yang lebih lengkap? Saya contohkan di sini adalah misalkan Bapak Ibu menggunakan open camera atau menggunakan yang lainnya. Karena di sana fiturnya lebih lengkap dan pengaturan resolusinya juga lebih lengkap. Mengapa demikian? Karena pada satu video yang Bapak Ibu ambil yang nanti misalkan akan diupload ke YouTube, maka perlu diperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh pihak YouTube itu sendiri, di mana video yang diupload atau diunggah ke YouTube itu adalah video yang beresolusi 16:9. Nah, 16:9 ini bisa terdiri dari beberapa pixel, beberapa macam pixel. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya akan contohkan pengaturan resolusi kamera. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Open Camera. Jadi saya tidak sedang mengendorse aplikasi ini, tapi hanya saya jadikan sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu bisa menjadi referensi. Pertama-tama kita buka aplikasi Open Kameranya ini. Nah, pada tampilan ini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Kalau Bapak Ibu lihat di pengaturannya, misalkan di sini banyak sekali ya. Ada foto setting, ada video setting, lokasi, bahkan Bapak Ibu bisa menyematkan watermarknya di sini kalau memang membutuhkan. Tetapi yang paling penting yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan resolusi. Nah, resolusi yang kita butuhkan untuk sebuah video supaya bagus itu adalah resolusi yang standar ya. Karena video itu bisa mempunyai resolusi mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan perangkat yang Bapak Ibu miliki. Kita coba lihat settingan resolusi. Kalau di Open Camera, settingan resolusi secara langsungnya ada di bagian titik 3 ini ya, di bawah tanda pengaturan. Ini kita klik. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di video resolusinya ini, kita bisa lihat dari video yang paling kecil, misalkan yang tersedia di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling kecilnya, kita cari yang paling kecil. Nah, ini video paling kecil adalah resolusinya 160x120. Tentunya ini tidak bisa kita gunakan karena ini sangat kecil sekali. Bahkan nanti tampilannya juga sangat kecil. Kemudian keychief juga sangat kecil, 240, 320 juga tidak, key VGA juga belum, chief juga belum, kemudian 320 juga belum, 360 belum standar. Selanjutnya VGA juga masih belum ya. Ini SD, ini short definition. Ini sudah lumayan bagus, tapi kalau di tampilan yang layar besar, layar lebar, ini pasti masih pecah. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu resolusi standar minimal ya. Untuk perbandingan 16:9 itu standarnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini resolusi 720 pixel atau ukurannya 1280 kali 720. Ini nanti videonya sudah masuk kategori, kalau menurut kategori kamera smartphone ini sudah resolusi HD atau high definition ya. Sehingga nanti tampilan kalau di layar HP saja untuk tampilan 720 pixel ini sudah lumayan bagus dan halus, tidak pecah. Kalau misalkan ditampilkan juga di
layar laptop atau PC yang berukuran 14 in misalkan, ini juga tampilannya masih bagus. Atau kalau mau yang lebih bagus lagi bisa dinaikkan di atasnya, yaitu di resolusi yang sama 16:9 tapi di 1080 untuk di atasnya. Kita lihat. Nah ini Bapak Ibu. Jadi resolusi di atas 720 yang perbandingannya 16:9 itu adalah resolusi 1080 pixel atau 1920 kali 1080 pixel. Nah, ini sudah termasuk kategori Full HD. Full HD atau Full High Definition. Sehingga kalau diputar di layar penuh, ini lebih halus lagi daripada yang 720 pixel. Namun, semakin besar pixel yang kita gunakan, Bapak Ibu perlu ketahui akan dibutuhkan tempat penyimpanan hasil dari rekaman yang lebih besar. Jadi untuk 1080 ini bisa 2 sampai dengan 3 kali untuk ukuran 720 pixel untuk memori yang diperlukan. Makanya untuk pemilihan ini Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kapasitas penyimpanan atau memori yang ada di smartphone Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk sebuah video yang berdurasi 1 jam, 60 menit atau 70 menit, untuk resolusi 1080 ini Bapak Ibu mungkin perlu menyediakan ruang kosong kurang lebih 10 sampai 15 GB. Ini saya ulangi, untuk resolusi 1080 yang Full HD untuk tayangan video yang berdurasi 60 sampai 70 menit, Bapak Ibu membutuhkan ruang penyimpanan 10 sampai 15 GB. Tetapi kalau Ibu mau di yang standar HD saja, yang di 720 pixel yang tadi sudah saya sampaikan, ini saya maaf keliru naik ini. Saya turunkan kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini di 1280 kali 720 yang sudah high definition, di mana ini juga sudah lumayan bagus. Kalau Bapak Ibu mau memakai pixel 720 ini untuk durasi perekaman 60 sampai 70 menit, mungkin hanya membutuhkan ruang kosong di penyimpanan Bapak Ibu separuh dari 1080 pixel tadi ya. Kalau tadi 10 sampai 15 GB, mungkin Bapak Ibu untuk menyediakan ruang sekitar 5 sampai 8 GB sudah cukup. Ya. Jadi itu untuk pengaturannya. Kemudian yang selebihnya bisa disesuaikan. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan yang lainnya, nanti bisa dilihat di pengaturan. Selanjutnya Bapak Ibu lagi yang lebih penting, bahwa ketika melakukan perekaman, ini yang paling menjadi kunci adalah juru rekamnya itu sendiri atau jokinya ya. Kalau jokinya ini seorang yang kreatif, juru syutingnya ini seorang yang kreatif, tentunya ketika mengambil video, mengambil perekamannya itu tidak hanya dari satu sisi atau tidak hanya dari satu angle saja, mestinya dari berbagai macam sisi ya, bisa dari depan, samping, belakang dan seterusnya, sehingga didapatkan angle yang diinginkan. Terus yang paling penting juga bahwa di resolusi 16:9 baik 720 maupun 1080, yang paling penting kalau Bapak Ibu menggunakan HP ya, menggunakan smartphone untuk mengambil video, maka pastikan model pengambilannya adalah landscape ya. Karena kita pakainya 16:9. Kalau Bapak Ibu mau pakai mode portrait, maka nanti ketika diunggah ke YouTube, maka hasilnya akan portrait juga dan tidak akan bisa kelihatan keseluruhan hasil rekaman kecuali jika Bapak Ibu mengaktifkan mode full screen yang ada pada tampilan YouTube-nya. Tetapi kalau Ibu Bapak mengambilnya dengan mode landscape, nanti otomatis akan menyesuaikan dengan pixel yang sudah Bapak Ibu setting baik di 720 maupun 1080. Sehingga tampilan di YouTube-nya nanti juga akan otomatis sesuai, langsung semuanya bisa tampak tanpa kita harus mengaktifkan mode full screen di tayangan layar YouTube-nya. Nah, itu caranya ya Bapak Ibu. Namun saya tidak merekomendasikan untuk Bapak Ibu untuk mengambil resolusi yang lebih besar daripada 1080 ya. Jadi meskipun di pengaturan sini itu ada yang lebih dari 1080 pixel,
Misalkan maksimalnya di sini adalah sampai dengan 4K ya. 4K atau 3840 kali 2160. Saya tidak merekomendasikan ini karena meskipun hasilnya akan sangat bagus, tetapi akan sangat banyak membutuhkan ruang penyimpanan. Perbandingannya bisa 4 sampai 5 kali atau bahkan lebih dari resolusi 1080. Jadi kalau misalkan tadi di resolusi 1080 untuk 70 menit dibutuhkan 10 sampai 15 GB. Kalau di resolusi 4K ini Bapak Ibu akan membutuhkan ruang kosong untuk penyimpanan selama 70 menit itu di kisaran 50 sampai 75 GB. Dan ini tentunya adalah ukuran yang sangat luar biasa dan nanti akan sangat menyulitkan Bapak Ibu ketika di proses editingnya. Terus kemudian yang paling penting lagi Bapak Ibu, untuk pengambilan video yang langsung atau pengambilan video secara tanpa ada jeda. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengambil tayangan 70 menit itu langsung terus los, ini juga nanti akan menyulitkan Bapak Ibu di pengeditan. Maka saran saya untuk memudahkan pengeditan sebuah video, khususnya video pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa mengambil perekaman videonya itu dipotong-potong, dalam artian misalkan setiap 5 menit ditutup, kemudian buka lagi, ambil yang baru lagi, dan seterusnya, sehingga nanti akan muncul beberapa potongan-potongan video yang ketika kita mau mengeditnya menjadi lebih mudah ya, daripada 70 menit langsung baru kemudian dipotong-potong. Ini tentu akan sangat susah, apalagi kalau pakai high definition atau full HD. Bahkan mungkin ada beberapa aplikasi pengolah video yang tidak support ketika dimasukkan video dengan kapasitas yang besar. Kurang lebih itu Bapak Ibu cara untuk menerapkan atau menggunakan resolusi video supaya dihasilkan video yang bagus. Kemudian untuk pengolahan videonya itu sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan. Ya, kalau sudah terbiasa dengan Filmora misalkan, yang bisa diinstal baik di HP maupun di laptop ataupun di PC, silakan. Yang paling penting adalah bahwa aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu sudah betul-betul familiar. Tidak perlu banyak aplikasi, cukup satu aplikasi asal Bapak Ibu sudah memahaminya dengan baik, maka tentu satu aplikasi itu bisa kita gunakan untuk melakukan editing sesuai dengan yang kita kehendaki. Bisa silahkan pakai Filmora misalkan, pakai Video Maker, pakai KineMaster dan sebagainya, silahkan. Atau bawaan dari Windows misalkan, silahkan. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau tidak ingin hasil dari video itu nanti ada watermark dari produk pengolah video atau editor video yang kita gunakan, maka Bapak Ibu seyogyanya memilih aplikasi pengolah video yang ketika hasilnya selesai tidak menampilkan watermark dari produk tersebut. Kecuali menampilkan watermark settingan kita sendiri tidak masalah. Misalkan supaya video kita ketika diunduh oleh orang lain, maka itu akan tetap menunjukkan bahwa itu video kita. Namun biasanya kan kita akan sedikit kurang puas kalau hasil video itu ada tampilan watermark dari produk pengolah videonya itu sendiri. Maka Bapak Ibu bisa mempergunakan beberapa aplikasi yang tidak menampilkan watermark di hasil akhir dari editing videonya. Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan video, cara pengambilan video. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya dan Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Kemudian untuk beberapa aplikasi yang bagus, nanti Bapak Ibu bisa lihat di definisi atau deskripsi pada video ini. Silahkan di sana nanti akan saya tautkan link beberapa aplikasi yang bagus untuk pengambilan videonya maupun untuk pengolahan videonya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.